Jumpa lagi, kita sambung lagi acara Prasmada Podcast pada malam hari ini. Pramuka punya cerita. Setelah kita istirahat, kita sambung lagi ya ke semuanya. Karena pengingat waktunya masih panjang. Ya. Waktu masih panjang. Yang penting malam hari ini, sesi yang kedua ini kita ngobrol santai. Yang akan kita obrolkan ini tentang persiapan PBS. Kebetulan sudah ada ketua pelaksananya. Kak Samsul, untuk persiapan PBS 5 Kak Samsul. Itu sudah sampai mana Kak Samsul persiapannya? Kalau untuk persiapan udah sejauh mana ya? Kayaknya masih panjang perjalanannya ini. Masih panjang. Ya. Karena mungkin baru nyusun. Ya, kita baru nyusun kegiatan pelaksananya nanti. Kemudian di sisi lain kakak-kakak yang akan terjun langsung pun bentar lagi menghadapi ulangan semester ya. Ya, ulangan. Jadi kakak-kakak yang masih aktif ini kita fokuskan untuk belajar dulu. Kemungkinan kalau selesai mereka ulangan waktu udah luang, baru kita kebut kayaknya untuk kegiatan PBS 5 yang akan datang ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini jangan hanya untuk melanjutkan PBS yang telah kita laksanakan. Kalau bisa PBS yang akan datang ini lebih wah lagi, lebih meriah lagi, dan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang menarik yang tidak dilaksanakan oleh Kuarcap atau wisdopan yang lain atau ranting-ranting yang lain. Itu aja sih. Berarti untuk persiapan bisa dikatakan persiapan PBS ini baru sekitar mungkin 15-20% lah ya. Sisanya nanti nyusul setelah anggota yang aktif itu mereka selesai pelaksanaan ulangan semester ya. Karena kita mungkin tidak mau mengganggu jam belajarnya. Nah, sedikit nih bocoran untuk PBS 5. Ada nggak lomba yang beda dari PBS yang sudah gitu, yang sudah dilaksanakan? Pasti ada lomba-lomba yang berbeda dengan yang sebelumnya, dan ada kegiatan-kegiatan tambahan yang akan kita laksanakan. Cuman belum bisa kita kasih gambaran. Yang pastinya kegiatannya akan lebih menarik lagi. Berarti berbeda dengan PBS. Ya, formatnya akan berbeda dengan PBS sebelumnya. Yang pastinya ini akan lebih memacu adrenalin untuk adik-adiknya, adik-adik penggalang dan kakak-kakak penegak yang ikut serta nanti. Ayo, ya apa nanya? kan kan ketua pelaksana PBG nih ya kan, sedangkan Samsul PBS. Nah kita kan mau melaksanakan PBS, tidak apa-apa untuk sharing. Siapa tahu pengalaman waktu Kak Usdiana jadi ketua pelaksana PBG ada yang bisa diterapkan di PBS 5 nanti. Tidak apa-apa, ditanyakan juga tidak apa-apa. Oke, jadi di sini mungkin saya secara pribadi juga mungkin menyempatkan waktu yang bisa terlibat. Semoga kakak-kakak yang lain, kakak-kakak andalan ya, senior yang lain bisa mengikuti kegiatan ini, membantu dan menyukseskan kegiatan ini. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan tambahan atau perubahan kegiatan itu malah bagus. Jadi kita tidak menonton ke situ saja. Terus kalau bisa ada kegiatan yang menghasilkan juga di situ. Memang sering kita buat stand untuk jualan segala macam. Mungkin bisa ditambah lagi kegiatan-kegiatan lain. Jadi tidak hanya kegiatan tersebut untuk penggalangnya saja dan penegak sebagai tamu, tapi kegiatan tersebut ada juga sesuatu yang bisa menghasilkan untuk kakak-kakak panitia
Selain itu Nah. mungkin bisa membantu para pelaku UMKM Nah, masyarakat seperti mereka itu. yang buka jualan nanti. Nah, nih untuk PBS 5 ada nggak membuka stand-stand untuk para penjual masyarakatnya? Itu nanti kita bikinkan emang satu tempat untuk pelaku UMKM ya. Ya, Jadi siapa saja yang ingin berjualan atau promosi apapun itu, pameran nanti kita sediakan tempat dan lokasi yang tidak mengganggu kegiatan yang akan kita laksanakan nanti. Itu sih. jadi panitia nanti menyediakan standnya itu jauh nggak dari bupernya? Kita bikin bagaimana caranya supaya kegiatan buper dengan stand tersebut nggak berjauhan, tetapi tidak mengganggu juga hikmatnya kegiatan perkemahan tadi dengan adanya jualan tersebut tadi. Jadi tetap berdampingan, cuman tetap kita kasih batasan. Itu ya. Berarti ada aturannya nih untuk para pelaku UMKM ya, Iya. yang mereka nanti akan berjualan di wilayah Buper. Oh, Iya, kakak. Maaf ya kakak, tadi serius. maknanya baru datang. Lalu ya. asisten rumah tangganya tadi sedang ada kerjaan di luar ya. Tapi Ini ini kalian minumannya. berani ya kak keluar sendiri ini. Oh, sedang dibuatkan Oh ya. kopi. Oke, lanjut. Jadi mungkin persiapan karena saya sendiri pernah melaksanakan kegiatan seperti ini. Jadi intinya kalau untuk sekarang Kopi kakak. Terima kasih kak. kita lanjut lagi. Jadi kalau untuk sekarang mungkin belum bisa ditanya, oh udah nyiapin apa untuk ketua, karena kita tahu sendiri kan jarak masih agak lama gitu. Cuma mungkin untuk kegiatan yang pertama yang dilaksanakan itu bukan kegiatannya, tapi perencanaan kegiatan. Nah, jadi khusus untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. Nah, terus ada beberapa hal mungkin yang perlu kita, dari saya sendiri belum pernah melaksanakan kegiatan, perlu kita evaluasi untuk Ini sih, kegiatan Kak. selanjutnya. Contoh kak. Oh, contoh Iya ya kak. kopinya. Sensor ya ini. Oke, lanjut tadi iklan sebentar. Tadi sampai mana? Oke, jadi seperti itu. Nanti diingat-ingat dulu sampai mana tadi. Saya silakan lanjut dulu. Jadi enak. Diputar ya. Lanjut kak. Biar masuk TV juga. Jadi disambung ya. Ya, Sambil kak berjalannya mengingat. Mengingat dulu Pak. Sebenarnya kegiatan PBS ini tujuannya tuh gimana ya? Boleh dikatakan kalau di Penggalang kita ada acara jambore dengan LT, begitupun Penegak ada Raimuna dengan banyak sih. iya banyak kegiatan. Nah, kalau di PBS ini kita gabungkan semua unsur. Jadi bukan hanya sekedar kita pesta Penggalang atau Penegak, tapi di situ juga ada perlombaannya juga. Jadi dari dua unsur ini kita gabung jadikan satu di satu kegiatan, yaitu kegiatan PBS ini. Jadi secara langsung memberi kesempatan untuk adik-adik pramuka Penggalang dan Penegak gitu kan, untuk mengikuti kegiatan PBS ini. Nah, ini sedikit yang harus saya tanyakan masalah kakak andalan dan alumni ini. Mereka kan yang sebagian ada yang di luar Bangka sedang melakukan pendidikan kuliah. Nah, apa reaksi mereka ketika PBS 5 akan dilaksanakan? Oke, jadi saya termasuk ya, Ya, tapi bukan menempuh kegiatan pendidikan di luar, tapi memang karena memang sudah istilahnya punya tanggung jawab yang lain. Tapi selama itu kami sebagai anggota andalan, kami sebut anggota karena kami tetap merasa bahwa kami memiliki, nah seperti itu. Jadi
reaksinya tetap begitu ada rencana kegiatan PBS pasti rasa ingin bergabung itu pasti. Nah, terus seperti membantu untuk pendanaan dan lain-lain sebagainya mungkin tidak merasa keberatan. Mudah-mudahan sekalian juga nanti disinilah kita bisa silaturahmi karena sudah lama tidak bertemu seperti itu. Kalau bisa diadakan satu kegiatan apa nonton bareng, apa mengingat-ingat kegiatan menyatukan. seperti itu. Tapi kayaknya kalau mengingat atau kalau kita harus tahu perangkatan kayaknya kita nggak bisa mengingat dan nggak bisa tahu kan. Kayaknya perlu kita panggil pembinanya ya. Jadi kita ngobrol bersama dengan pembinanya karena beliau yang lebih tahu dari angkatan pertama sampai sekarang. Karena kebetulan beliau tidak tergantikan gitu kan dari dulu sampai sekarang. Nah, kepada pembinanya Kak Amri kami minta untuk masuk sesepuh di Monggo Kak Amri. Kami kasih waktu tempat yang seluas-luasnya dan selama-lamanya. Ya, bisa. Biar di sini Kak. Apa? Oke. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Oh ya, di pinggir paling kanan pembina kita Kak Insanul Amri. Beliau salah satu bini sepuh di Pramuka di SMA 2 ya. Bahkan di Bangka Selatan. Bahkan di Bangka Selatan. Amat kau ngomongnya. Tadi diem banget. Kak Amri, kami ini selaku alumni Pramuka SMA 2 yang saya angkatan ketiga, angkatan keempat, angkatan keenam. Terkadang kami ini kurang mengenal nih perangkatan, jadi kami ingin tahu bagaimana kondisi pramuka di setiap perangkatan karena kebetulan kan kakak kan masih aktif ya, masih membina. Satu lagi Kak, pertanyaan nih. Kami ingin tahu sejarah pramuka di SMA Negeri 2. Terbentuknya pramuka SMA Negeri 2 di awal mulanya Kak ya? Ya. Bisa terbentuk pramuka di SMA Negeri 2. Oke, jadi gini ya, kakak-kakak ini pengen tahu kan perangkatan siapa. Jadi saya ambil dulu absennya ya. Gak perlu Kak, tetap disebut aja. Iya. Bisa olah kami akan cari tahu sendiri ya. Jadi gini ceritanya Kak. Kalau perangkatan. Jadi kalau angkatan 66 itu setelah merdeka. Nah, itu pas kemerdekaan. Ada satu yang pertama itu rombongan siapa ya, rombongan Kak Agus, Kak Suwarni lah. Ya. Kak Suwarni yang masih ada di SMA sekarang ini. Kemudian ada Kak Gio. Kalian jangan diskusi di dalam diskusi kita kita boleh. Kami dengarkan. Iya. Kemudian ada Kak Gio, di Kak Sugiyo. Ya. Kemudian ada Mas Agus. Kak Agus. Ya, itu katanya Kak Agus geser ke kanan. Jangan dibaca juga. Itu bagian kreatif. Iya. Enggak, nanti nggak bisa baca. Udah lama nggak sekolah Kak ya? Jadi kalau SMA itu terbentuk. Pramukanya Pak SMA-nya? Pramukanya dong. Ya, pramuka itu terbentuk dari huruf P, R, A, M, U, dan K, A. Gitu kan. Ya. Jadi ceritanya itu udah diceritain apa perasaan yang podcast yang pertama. Kami nggak ada yang Beda. Jadi ceritanya itu begini. Dulu itu saya ke Bangka ini kan ya pertama pengen kerja. Jadi dilempar lah kan dari awalnya di Mentok. Nah ke Tobuali itu dulunya nggak pernah dibawa itu baju. Mungkin udah jalannya kan. Jadi saya bawalah baju Bayangkara waktu itu. Pakai cuci, jemur. Nah ada
satu orang yang namanya Tut gitu kan, tahu itu bajunya Bayangkara. Nah, diajaklah main-main keteran. Jangan sedih ya. Iya, main keteran, tahu teran. Main keteran. Jadi lihat dulu katanya lihat. Lihat terang-terang. Iya. Sama gede-gede, bongkornya gede-gede gitu kan. Bukan cuma lihat, ternyata di situ ngajar. Hari Minggu itu, alhamdulillahnya hari Minggu. Dan ya pertamanya takut, lama-lama seru, lama-lama kekeluargaannya jalan. Sampailah ketemu kalian-kalian yang edan-edan ini. Nah, itu. Ya, sebenarnya saya ini host atau bintang tamu sih sebenarnya, kok bintang tamu yang tanya. Ada lagi Kak yang mau tanyakan. Jadi sebelum mengajar di Pramuka di SMA Negeri 2 itu pekerjaan Kakak itu sebenarnya apa? Jadi saya itu pekerjaannya ini Kak, apa namanya, cari amal. Yang membutuhkan saya kasih. Apa Yang membutuhkan duit saya kasih. Ya, hari ini saya kasih, besok saya minta. Yes Kak. Iya, pokoknya hari ini saya kasih, besok saya minta. Jadi pekerjaannya itu gitu ya. Udah. Wah. Apa yang mau Kakak tanyakan? Oke. Break dulu nggak? Pramuka. Pramuka, Praja Muda Karana. Menurut kakak asik nggak sih? Siapa nih? Siapa yang Menurut ditanya? kakak itu asik nggak sih? Kamu A. Intinya gini, kalau tidak asik, tidak mungkin duduk di sini. Ya. Mungkin saya duduk di sini. Kakak Samsul gitu. Oke. Sebenarnya gimana? Kalau saya Masalah ini masalah nggak asik, sengaja kayaknya masuk pramukanya. iya. Asik gak asik sih. kepaksa ya. Dia asik-asikin. Sama kalau saya dulu kepaksa karena nggak ada ekstrakurikuler yang lain. Iya. Ada yang cuma pramuka, terpaksa masuk pramuka. Itu sih dulu. Gitu ya. Kreatif ada pertanyaan. Gini Kak, ujian Bantara konon ceritanya menurut sejarah itu kan katanya gampang ya kan. Kok sampai berkali-kali gitu? Gimana itu ceritanya? Siapa tuh tanya pertanyaan? Kalau saya alhamdulillah tidak berkali-kali ya. Saya sekali ujian cuma ditangguhkan setahun. Berarti Iya. belum dinyatakan lolos gitu. Kalau pohon cabenya berbuah, lulus Bantara. Berarti Itu ya. ujiannya ada di pohon cabai nih. Saya kurang paham dulu ya. Kalau Maksudnya sekarang apa? sudah paham. Potong kreatif ya. Kalau Kakak gimana? Enak sih. Dulu ada ceritanya tuh ya. Ada. Kalau nggak salah ingat itu kakak kenapa sampai nggak pakai baju? Tak juga lah itu. Kalau nggak ceritain bisa sampai nggak pakai baju itu gimana? Karena kalau diceritakan itu sebagai solidaritas terhadap teman ya. Oh, sebut saja inisialnya ya. Ini saya Tameng. Karena dia minta tolong, saya tolong. Apa sih kurangnya saya? Kurang Walaupun saya pintar, yang menderita. kurang pintar kayaknya. Tapi kayaknya memang jauh ya perbedaan pramuka ketika zaman kita dengan yang sekarang. Kalau ngomongin masalah itu, saya tahunya zaman kita. Kalau sekarang tidak tahu deh. Iya. Ya, tapi zaman kita lah yang nggak masuk loh ya. Karena kantor udah lahir. Nah, disitulah kita ingin tahu perbedaan antara zaman, kalau misalnya antara zaman ya kayaknya kalau zaman itu kalau nggak zaman purba ya, Ya. zaman modern itu, tapi zaman kami lah, kami, saya, Kak Samsul, entah kalau Kak Sugi ya, mungkin yang lain. Iya. Nah itu sejak itu dengan perbedaan dengan sekarang itu apa? Apakah dengan teknologi dan sebagainya? Ya kalau zaman ya anggap zaman prasejarah lah gitu kan. Membuat sejarah baru kan. Anak-anaknya ya sangat kreatif.
yang zaman prasejarah itu zaman kreatif sekali. Jadi banyak ide-ide yang di luar nalar manusia. mereka. Oh, iya. Nalar manusia mereka siapa? Kayak ngaspalnya dalam Ya, dulu ada cerita juga waktu itu jalan ke mana ke arah Togoli, cuma sampai Kemayang. Dipesan jangan gatel tangannya, punya orang jangan diambil, pergi aman, pulang aman. Yang buat nggak aman ada yang bakar jagung. Ditanya jagung dari mana, dikasih di Kemayang, ada orang nanam jagung. Nah, itu terlalu kreatif ya, jangan ditiru ya, jangan ditiru nih. Jangan ini ada yang Enggak, mereka saya cuma makan doang, nggak makan. Kan dapat jatahnya makan ya. Kebetulan karena begini kan, bukan menyanggah atau bagaimana, karena kami selalu kreatif karena didukung dengan kebutuhan. Jadi begitu kebutuhan meningkat, kreativitas harus meningkat. Ya, benar-benar. Karena pada saat di zaman kami dulu itu masalah makan itu di nomor sekian kan? makan itu Iya, nomor sekian, nomor sekian. bukan nomor satu. Bukan Oh, oleh pembina. siapa itu? Kebutuhan kami makan nomor satu. Jadi ada ketimpangan di situ. Kurang klop Jadi gitu ya? kreativitas sambil tengah. Tidak ada makanan, mana yang ada dimakan. Nah, seperti itu. Ah, kalau ngomong makan, dulu ada satu orang angkatan pertama, kalau masalah makan nggak pernah bawa makanan, hanya satu yang dia bawa, sendok. Jadi kalau kawannya makan, dia ikut makan karena dia punya sendok. Namanya inisialnya S. Sukon namanya. Zaman angkatan pertama. Nah, mulai dari situlah turun ke adanya nggak bawa sendok, cuman bawa makanan kawan. Nah itu jadi kreativitasnya dulu, zaman dulu kayak gitu. Suruh beli rokok, ingat nggak dulu? Suruh beli rokok, kasih duit 5.000, dapat surya 1 bungkus. Kalau zaman sekarang beda, kasih duit 50.000, beli surya 1 bungkus, kembaliannya pulang. Kalau dulu jangan harap. Itu kreativitas kita. Beda zaman, beda kreativitas. Jadi 1.000 macam-macam. Udah nggak ya, ditutup ya? Belum. Lanjut. Terus ada pertanyaan lagi, mungkin kami juga penasaran ya, Ya. yang kegiatan pramuka sekarang itu Tukeran seperti baju kayak? Jadi kan gitu kak. Jadi tujuan kami nggak tahu tujuan kami kesini ini untuk apa ya, karena kami diundang juga. Tapi karena kreativitas tersebut, jadi kami ingin memotivasi kakak-kakak yang Kayaknya masih tukar muda. kakak di sini, saya di situ. Siapa Enak tahu, kayaknya di situ. siapa tahu kedepannya kita jadi host ya. Iya. Dapat baju juga kan. Jadi supaya tahu gitu bahwa kegiatan pramuka yang sebenarnya nggak tahu juga sebenarnya atau tidak yang kita alami dulu. Jadi apakah sekarang itu masih kegiatan yang sifatnya hukuman seperti itu masih dilaksanakan atau tidak? Ini boleh disensor atau tidak ya, kalau tidak masuk dalam kategori seperti itu mungkin nggak perlu diceritakan ya. Kalau jungkir balik sampai muntah itu kan enggak, Kalau dulu udah biasa kan. Kenapa diceritain sampai muntah? Apakah sekarang masih seperti itu? Oh, kalau sekarang enggak. Jadi kalau sekarang nggak punya kreativitas, dicariin kak kreativitasnya untuk mereka. Jadi kurang aktif, dicariin ide biar mereka aktif. Jadi di supply ya, biar aktif, biar nurun lah kakak-kakaknya, kan? Yang positifnya. Jadi itu. Jadi ini jangan oleh ke kreatif, biarkan mereka bekerja. Saya lihat kamera. Mereka ya. Saya Jadi lihat kamera, sadar kamera saya. ini nih, kami masih teringat beberapa tahun yang lalu ketika anggota bermasalah nih, ada satu kata yang biasanya Amri ucapkan ketika bermasalah, saya akan berhenti jadi pembina. Kenapa seperti itu? Jadi gini ceritanya. Waktu itu kan pembina itu kan laki.
terjadi kekosongan sama pembini. Ya. Nah, Kalau setahu saya kalau pembini itu laki mah. pembini. Oh, ya, itu masalah bahasa ya. Jadi intinya gini, pertama bukan merajuk, Iya. bukan merajuk. Artinya saya pengen anak-anak kakak-kakak lah, anak-anak kakak waktu itu biar sadar kalau saya itu bukan merajukan orang gitu. Saya itu ngasih tahu kalau yang kalian lakukan salah, dengan cara biar lebih aktif lagi gitu kan. Memang karena mungkin dulu merasa kita yang lebih butuh gitu. Iya. Iya. Tapi karena sekarang kita baru sadar ya siapa yang butuh. Ikut PS dulu kan. Kebetulan mau berangkat gitu Kak, ada kawan ngajak nggak usah ikut. Oh, Jadi iya, iya. alhamdulillahnya pulang nggak ikut angkot tepet-tepetan. Pulang nggak ikut angkot. Iya. Jadi ikut nggak ceritanya? Enggak. Jadi alhamdulillahnya nggak ikut angkot tepet-tepetan seperti itu. Kita ganti topik lah. Nggak usah Oke, kita di topik kan. Sekarang kita tukeran nih. Kita kan kita bertiga kan sebagai alumni yang dimana dulu kita ada rasa takut dengan pembina kan. Sekarang kita tanya-tanya nih dengan pembina kita mumpung ada di sini. Beliau sebagai bintang tamunya, kita sebagai hostnya. Ya. Gimana? Jangan Karena keluar dong. karena posisinya beliau itu kan dulu berasalnya dari Palembang, pramuganya kan di Palembang, nggak di sini beda. Kemungkinan ada perbedaan kan, itu pendidikannya waktu beliau sedang SMA dengan kita sedang SMA. Gimana harus kalau kita bisa bertanya? Bagaimana kalau ini untuk podcast berikutnya? Oh, jangan berikutnya, siapa tahu kita ngadu lagi. Mumpung kesempatan sekarang, kapan lagi? Iya, jadi kami minta sedikit lah gitu. Bukan habis kan? Habis. Jadi sedikit bercerita lah seperti Ya. itu. Pengalaman kami sendiri sebagai peserta didik pramuka seperti itu. Pengalaman apa yang paling berkesan? Mungkin adik-adiknya bisa jadi termotivasi itu. Wah, ternyata pramuka dulu seperti itu. Sekarang seperti ini. Seperti itu. Oke, jadi saya cerita yang seperti itu aja dulu ya. Kalau saya itu banyak berkecimpung di satuan karya dibanding di depan. Jadi satuan karyanya itu Bayangkara. Jadi di Bayangkara ini ya mirip-mirip, jahil-jahilnya mirip-mirip. Karena kan saya dari sana bawa juga lah yang gantung-gantungin pekakas dulu ada di situ. Kemudian mirisnya ada miris, sedih, senang. Jadi ketika itu kami latihan rifling. Wah, ini kalau masuk ke baru pas nengok menara satu punya KPLP menara itu rifling itu belum awalnya berani pendek naik sampai ke atas, nengok orang kecil, naik lagi ke atas makin kecil, nengok lagi ke atas makin kecil. Saya usul satu, saya usul, Kak, bagaimana saya turun tali? Boleh, harus lewat tali. Dua, mau pakai tali langsung tanpa pengaman, artinya terjun bebas atau pakai pengaman? Saya usulin lewat tangga boleh Kak? Boleh lewat tangga, tapi harus duduk, ditarik. Jadi daripada sakit ya terus pakai keamanan. Jadi dengan percaya dirinya saya satu, wing, buk yang bawah dikencengin, sup, gantunglah macam ikan asin. Saya ingat, ternyata saya ulang tahun jam 10, 11, 12 kayak bendera setengah tiang dipanasi Selama 3 jam. 10. Ya mulainya jam 10, 11, 12 ya, sekitar 3 jam lah kurang lebih. Hari awas ya. Jadi saya digantung di situ. Kemudian ada juga di
apa namanya gedung Setia Negara digantung juga kak, suruh naik turun, alasannya suruh tes dulu cek kali kuat enggak, biar ada aja gantung juga disuruh sampai bawah, kayak comberan sama lah, makanya menurun Jadi mirip gitu. ceritanya ini balas dendam ke kamu kan? Bukan balas dendam, cuma ngasih tahu kalau kamu ke anak-anak yang kemarin iya balas dendam, saya ngasih tahu. Enggak, kami meneruskan aja Kak. Kalau kami sebenarnya nggak balas dendam, karena mungkin kami ngasihnya satu, kami kasih ke anak-anak tiga kan. Baik ya, baik sekali.